siang Sobat Sehat semuanya, kembali lagi bersama kami Bincang Sehat RSC Dr. Sujono Magelang. Pada kesempatan hari ini kita bersama dengan Dr. Dia SPKJ, psikiater kebanggaan kita semua, akan membahas mengenai Hari Anti Narkoba Sedunia yang bertepatan pada tanggal 26 Juni. Itu ya dok, bagaimana dokter Dia, kabarnya dok? Halo, sehat. Sehat ya dok, ya. Kan pada hari ini kita berkesempatan untuk memperingati Hari Anti Narkoba ya dok. Dan narkoba ini kan memang sudah dari dulu ya, beritanya seliweran, banyak seliweran, artis-artis semua, tokoh-tokoh publik semuanya. Setiap tahun ada aja ya dok yang terkena kasus narkoba. Sebenarnya bagaimana sih dok narkoba itu? Apa itu narkoba dok? Bedanya sama nafsa atau kadang kan disebut drugs, obat-obatan gitu dok. Ya, sebelum kita ngomong lebih dalam tentang narkoba ya, kita ketahui bersama dulu bahwa setiap tahun itu, setiap tanggal 26 Juni itu dinyatakan sebagai Hari Anti Narkoba Sedunia. Jadi ternyata ada satu kerjasama antar negara-negara dunia ini yang memang sudah sepakat bahwa tanggal 26 Juni ini ditetapkan sebagai Hari Anti Narkoba Sedunia. Jadi bukan hanya di Indonesia tapi sedunia. Dan setiap tahun ada satu fokus dari peringatan acara tersebut. Nah, pada tahun 2022 ini fokusnya adalah kerja cepat, kerja hebat dalam memberantas narkoba di Indonesia, gitu ya. Jadi fokusnya sekarang itu. Nah, di Indonesia penanggulangan narkoba ya dan masalahnya itu lebih banyak di koordinir ya oleh BNN gitu ya. Jadi walaupun pada kenyataannya di lapangan tetap BNN bekerjasama dengan rumah sakit, dalam hal ini unit kedokteran jiwa gitu ya, karena pasien-pasien karena narkoba ini banyak betul ya. Jadi bagaimana narkoba ini sudah menjangkau di seluruh wilayah. Jangan berpikir hanya narkoba itu ada di kota besar, tidak. Di kota kecil-kecil itu banyak sekali ya. Dari pengalaman kami ya yang kita bertugas di daerah gitu ya, kita nggak nyangka ternyata kota sekecil ini ternyata mempunyai satu prevalensi kejadian diagnosis gangguan mental dan perilaku karena penyalahgunaan zat psikotropika gitu ya. Cukup tinggi ya dok? Iya, cukup tinggi dan ada tren setiap tahun itu semakin meningkat dan usianya semakin melebar. Bukan hanya dewasa muda, remaja, tetapi ke anak-anak yang lebih kecil lagi seperti itu. Anak usia sekolah juga ya? Iya, ya, gitu. Jadi sekarang ini ada panduan dari Kementerian Kesehatan tentang upaya penanggulangan ya, penyalahgunaan narkoba gitu ya. Jadi salah satunya tentang metode penyuluhan, bukan lagi tentang menakut-nakuti bahayanya, tidak, tetapi kita sekarang ada panduan penyuluhan tentang narkoba itu sekarang dengan cara yang lebih humanis gitu ya. Merangkul, memberikan pengertian, kemudian berdialog langsung ya, supaya tidak hanya ketakutan yang akhirnya diterima, tetapi ada satu pengertian ya, karena orang itu dari belajar menjadi tahu. Nah, dari situ akan merubah perilaku, termasuk dalam penggunaan obat-obat terlarang tersebut, gitu ya. Jadi kasusnya cukup banyak ya dok ya. Di RST sekalipun ya dok? Ya, di RST ada beberapa ya, dan memang tidak mudah ya untuk kita mengelola pasien gangguan jiwa karena penyalahgunaan zat itu tidak mudah ya. Yang satu prototip yang sangat sering kita jumpai, pasien itu selalu datang dengan saya cemas, saya tidak bisa tidur gitu ya. Tapi dari situ kan kita mengeksplorasi ya, ternyata ada penggunaan narkoba, ada
alkohol, ya. Dan seringkali sudah ada riwayat pengobatan sebelumnya, gitu. Jadi sudah berulang ya, Dok? Ya, sudah ada pengobatan sebelumnya. Entah karena memang tidak patuh pada pengobatan atau memang karena pengobatan yang belum adekuat sehingga gejala itu tetap ada. Tapi prototip pada pengguna adalah seperti itu. Saya cocoknya hanya obat ini. Saya tidak mau di kapsul seperti itu. Saya tidak bisa minum obat kapsul gitu ya. Dengan berbagai alasan seperti itu. Saya butuh obat itu karena dengan obat itu saya bisa semangat bekerja. Saya bekerja jadi tidak ada capeknya gitu ya. Padahal kita tahu bahwa manusia tidak butuh yang kerja tidak ada capeknya, tidak ya. Manusia itu diatur ya. Ternyata kita tuh semua diatur oleh fungsi hormon ya. Sel otak memproduksi sel hormon, neurotransmitter ya. Ginjal ada hormonnya. Pankreas ada hormonnya gitu ya. Dan masing-masing mempunyai pengaruh yang spesifik. Kalau hormon pada otak dopamin, serotonin gitu ya. Ya dia akan berpengaruh pada fungsi berpikir dan perasaan manusia. Manusia perilakunya digerakkan oleh fungsi pikir dan perasaannya. Apabila hormon neurotransmitternya terganggu, otomatis pikirannya terganggu, perasaannya terganggu. Akhirnya apa? Perilakunya juga terganggu. Perilaku yang tidak sesuai norma, tidak sesuai dengan hukum dan sebagainya. Jadi kalau dari jenis-jenisnya itu bagaimana ya, Dok? Kan narkoba banyak sekali, Dok, dan banyak tipenya juga ya, Dok. Untuk fungsi tubuhnya yang terganggu, ada yang menenangkan, ada yang membuat semangat. Itu gimana ya, Dok, penjelasannya? Pada intinya narkoba itu adalah semua zat alami maupun sintetis ya, yang dia bekerja secara sentral ya. Narkoba itu kan singkatan dari narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya gitu ya. Kalau narkotik itu kan dia sifatnya psikotropika. Psikotropika itu maksudnya dia bekerja sentral, bekerja pada sel-sel otak yang berpengaruh pada keseimbangan neurotransmitter tadi gitu ya. Jadi yang dipengaruhi adalah neurotransmitter dari dopamin, serotonin dan sebagainya itu gitu ya. Jadi kalau pengertian narkoba secara gaya lama gitu ya, itu kan ganja, sabu ya. Ya seperti itu. Tetapi sekarang ini ada namanya jadi psikotropik gaya baru. Gimana itu, Dok? Jadi kayak gorila, tembakau gorila. Jadi banyak sintetis lain yang dibuat yang menyerupai zat psikotropika tadi, sangat luar biasa. Jadi perkembangannya cepat ya, Dok? Jadi teknologi mengendalikan berkembang, tetapi teknologi untuk dia menyebarluaskan juga luar biasa gitu ya. Jadi tapi tadi strategi untuk mengatasi penyalahgunaan dan pengembangan narkoba di Indonesia kan ada penanggung jawabnya ya, BNN. Nah, metodenya ya ada metode yang pencegahan ya, preventif dan edukatif gitu ya. Jadi sifatnya ada perbaikan teknologi, kemudian pengembangan dari sumber daya manusia. Yang utama adalah secara pencegahan, preventif ya. Jadi sejak usia dini masyarakat diberikan pengertian tentang narkoba. Jadi apa itu narkoba, jenisnya apa saja, pengaruhnya seperti apa, seperti itu ya. Jadi memang sekarang metode untuk pendidikan edukasi itu kita tidak bisa menggunakan metode yang menakut-nakuti lagi, karena itu tidak menarik ya, tidak menarik, dan yang tersimpan itu malah jadi aib ya, Dok, malah takut. Iya, takut, hanya ketakutan, tetapi tidak muncul satu pengertian. Padahal yang penting adalah satu pengertiannya tadi ya, dari pengetahuan, pengertian, kemudian muncullah perubahan dari perilakunya, seperti itu ya. Itu ya, Dok. Nah, tapi kan memang narkoba ini salah satu yang
agak susahnya ya dok, karena kalau misalnya sudah kecanduan sekali itu pasti berkelanjutan ya dok, jadi adiksi. Dan nanti misalnya kan sering ya dok berita-berita misalnya kayak artis udah direhab tapi akhirnya pakai lagi gitu, gimana ya dok untuk strategi? Gini, jadi memang kenapa terjadi adiksi atau ketergantungan itu ada dua faktor ya. Yang pertama adalah faktor biologis dan dua faktor psikologis. Faktor psikologis dari yang bersangkutan, dari pengguna, dia ada satu kebutuhan ya untuk menggunakan lagi. Yang kedua tentang biologi tadi. Yang biologi itu adalah dari faktor kimia obatnya. Jadi sebagian besar itu obat-obat yang adiktif itu sifatnya labil, tidak stabil. Jadi dia segera habis dalam sirkulasi ya. Jadi dia mulai kerjanya cepat, tetapi dia cepat habis. Nah, karena sifat ini maka butuh penambahan dosis. Yang tadinya pagi 0,5 mili, malam 0,5, 2 minggu tidak cukup lagi. Jadi terjadi efek toleransi namanya ya. Jadi tubuhnya sudah mentoleransi seperti itu. Oh, dosis segini ya sudah tidak mempan lagi. Nah, kalau untuk mendapat efek yang nyaman seperti yang dirasakan nyaman seperti sebelumnya, dia butuh penambahan dosis lagi. Dan itu akan berjalan terus ya. Seperti ada kebutuhan bahwa aku harus naik dosis nih, udah nggak nyaman segini seperti itu. Tetapi tubuh itu punya mesin metabolisme ya. Dia punya batasan. Ada saatnya tubuh tidak mampu lagi mengolah segitu banyak, gitu kan ya. Kalau mengikuti gejalanya, rasanya pengen nambah lagi tuh, ya. Tetapi tubuh tidak bisa mencerna lagi. Akhirnya jadilah overdosis, jadilah gejala-gejala tambahan yang lain ya. Kejang, gejala overdosis kan macam-macam ya. Ada kejang, sudden death seperti itu. Jadi jantung tiba-tiba ya, gitu ya. karena jadi ada dua, ada yang psikologis maupun dari biologinya ya. Memang sifatnya seperti itu. Jadi memang lebih baik ya jangan mencoba sama sekali dari awal ya dok. Ya sebetulnya gini ya. Jadi beberapa obat kan memang itu digunakan dalam dunia medis ya. Medis misalnya anti cemas ya. Yang paling banyak digunakan itu adalah golongan benzodiazepin. Ya, benzodiazepin itu dulu sebelum ada regulasi ya, semua dokter meresepkan benzodiazepin. Pasien senang sekali ya, seperti berlomba-lomba untuk mendapat sebanyak mungkin ya. Tetapi mereka lupa bahwa benzodiazepin tadi loh, dia itu labil ya, dalam darah cepat habis. Makanya dia butuh tambah lagi, butuh dosis lagi seperti itu. Nah, pada saat sudah mengalami satu fase di mana tidak lagi bisa dikendalikan, baru orang ya dok. Jadi memang kalaupun dapat dokter sudah meresepkan ya memang harus konsumsinya sesuai dari anjuran dokter ya, jangan sampai nambah-nambah sendiri gitu ya dok. Memang ini ya dalam penata laksanaan gangguan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan zat, kita diagnosisnya seperti itu ya. F1 masuknya ya, F1 itu gangguan mental dan perilaku karena penyalahgunaan zat gitu ya. Nanti diatur lagi zatnya apa, alkohol misalnya, kemudian ganja, kemudian atau multidrug juga ada gitu ya. Tapi campur ya dok. Ya dalam penata laksanaannya kita ada panduannya ya gitu ya. Jadi kemudian kita sudah tahu kalau tentang jenis narkoba, saya kira banyak orang sudah tahu ya, dari semua aspek sudah tahu ya, dari semua masyarakat sudah tahu. Tinggal bagaimana mengingat pengetahuan tentang narkoba itu berubah menjadi satu pengertian. Nah, setelah pengertian ada perubahan perilaku seperti itu ya. Ya, memang ada, kita harus memahami bagaimana sih supaya narkoba itu tidak datang pada fase kehidupan kita gitu ya. Karena itu menjadi masalah global, bukan hanya masalah orang tua yang anaknya sudah narkoba, bukan semuanya satu dunia seperti itu. Jadi pada tahap pencegahan itu ya kita dari diri sendiri. Kemudian kita ke circle yang lebih luas ya, lingkungannya, cari lingkungan yang sehat gitu ya. Kalau memang itu sudah
terjadi penyalahgunaan, sebaiknya segera dikenali ya. Anggota keluarga sudah mengenali anak ini kok sekarang udah mau bergaul, sering jadinya nggak mau lagi bergaul, lebih suka di kamar, aktivitasnya di malam hari, orang pada tidur dia malah bangun gitu ya. Kalau pergi tanpa pamit, kemudian tidak jelas kemana perginya, kemudian mungkin ada kehilangan uang di rumah, kadang-kadang seperti itu, kok rumah kok sering hilang ya. Nah ternyata untuk beli itu tadi gitu ya. Jadi memang butuh ada satu pantauan juga dari orang tua, walaupun ternyata tidak mudah. Harus ngawasin memang ya, Dok. Harus ngawasin, tapi tidak mudah karena anak sudah besar gitu ya, dia punya kehendak sendiri gitu. Jadi yang dipentingkan adalah tadi pemahaman tadi ya, pemahaman tadi. Mulai dari pribadi ya, Dok. Dari pribadi ya. Begitu ya, Dok. Berarti untuk pencegahannya memang dari diri sendiri, terus nanti meluas ke keluarga, lingkungan ya, Dok. Kalau misalnya kita mendapati nih, Dok, kok kayaknya teman saya ada ya yang ada ciri-ciri narkoba, kok dia perilakunya jadi aneh, terus mungkin kayak ada bekas ya, Dok, kalau nyuntik gitu ada bekas suntikan, itu apa sih, Dok, yang saya harus lakukan gitu? Yang pertama jangan dihindari ya. Pada saat kita mempunyai kesadaran aspek diri kita yang sehat ya, kalau kita memang ada teman kita yang kayaknya kok ini risiko terjadi penyalahgunaan ya, jangan dihindari ya, justru malah dirangkul gitu ya. Itu coba dialog santai dulu ya. Siapa tahu dia masih mau membuka hatinya ya. Kalau memang dia sudah mau membuka hatinya gitu ya, gini, jadi ada satu, narkoba ini kan ada aspek hukumnya ya. Jadi orang yang memberikan maupun yang menerima ya narkoba yang bukan berasal dari orang yang berkompeten gitu ya, dia akan terkena aspek hukum gitu. Jadi tetapi kalau misalnya dia tertangkap menyalahgunakan akan dihukum. Tetapi kalau dia dengan sadar sebelumnya dia melapor, tidak dihukum dan justru akan mendapat pertolongan gitu ya. Nanti akan dites macam-macam ya untuk mengetahui seberapa dia ketergantungannya ya. Kemudian justru malah nanti akan diarahkan kepada satu pengobatan gitu. Jadi kalau misalnya teman saya nih, Dok, udah pakai narkoba tapi dia sadar, dia melaporkan diri sendiri, malah nggak apa-apa ya? Kalau melaporkan diri mah nggak apa-apa, tapi kalau ketangkap tangan dihukum, proses hukum ya. Jadi mendingan kita sadar duluan memberanikan diri ya, Dok. Ya, dengan kesadaran bahwa ingin berhenti ya. Berubah. Karena harus paham bahwa penyalahgunaan itu hasilnya buruk gitu ya. Dampaknya ya. Untuk kesehatan fisik maupun mentalnya buruk. Yang paling buruk dari gangguan narkoba itu adalah gangguan jiwa berat, psikotik, jadi schizophren. Ya. Arahnya ke sana. Gangguan jiwanya ya, Dok. Gangguan jiwa berat, akhirnya gangguan jiwa berat gitu ya. Orang harus tahu itu ya. Ya baik. Mungkin segitu ya, Dok, untuk acara Bincang Sehat kita hari ini. Monggo dokter punya kalimat penutup untuk disampaikan ke sobat sehat kita semua. Ya, saya coba untuk berikan ini ya, closing ya. Jadi kita harus tahu bahwa manusia itu dalam hidupnya semua sudah diatur ya. Ada fungsi hormon yang pengatur. Pengaturan yang stabil tadi, yang balance tadi akan terganggu oleh adanya konsumsi zat-zat yang tidak sesuai dengan peruntukan. Gitu ya. Salah satunya tentang narkoba tadi. Jadi penggunaan narkoba mempengaruhi hormon, mempengaruhi pikiran, perasaan, perilakunya akan berubah. Ya. Tahap akhir penyalahgunaan narkoba, gangguan jiwa berat, bisa jadi schizophrenia. Gitu ya. Jadi harus kita pahami bahwa kita harus memahami apa yang masuk ke dalam tubuh kita, dan kita harus punya kemampuan untuk menilai ini boleh atau tidak. Ya, seperti itu. Jadi hasil akhir dari gangguan penyalahgunaan zat adalah gangguan jiwa berat. Ya. Dan kita tidak ada yang mau ya tentunya untuk masuk ke fase itu ya, Dok. Ya baik, dokter, tak terasa sudah sampai jam segini ya. Nah baik, kalau untuk sobat sehat semuanya masih ada pertanyaan, silakan
lihat untuk akun sosial media kami di bawah ini ya, RSC Dr. Sujono. Begitu ya, kami pamit undur diri. Saya Dr. Nadia dan Dr. Dia SPKJ. Salam sehat untuk semuanya, Sobat RSC Dr. Sujono.